Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, seperti biasa untuk kelas doa dan doa. Oke, di sini ada teman yang nggak masuk nggak? Semua ya? Oke. Menyimak pembelajaran kita kemarin ya. Materinya itu tentang apa? Sistem saraf. Nah, jadi kemarin itu pembelajaran kita sistem saraf. Dan di sini Ibu punya pertanyaan, kalian jawab ya. Di sini kan pasti punya rumah semuanya, ya kan? Nah, pasti ada dindingnya kan? Nah, dinding pada rumah itu memberikan kekuatan dan juga struktur agar rumah tidak jatuh. Nah, kalau di tubuh kita apa yang berfungsi sebagai dinding? Rumah. Terus rangka. Nah, ya. Jadi kira-kira apa pembelajaran kita kali ini? Sistem gerak. Oke, benar. Pembelajaran kita sistem gerak. Oke, jadi benar ya pembelajaran kita ini sistem gerak. Jadi kemarin kan sistem saraf, nah sekarang sistem gerak. Jadi kaitannya itu apa? Sangat erat banget ya. Karena sistem saraf mengatur tubuh kita untuk melakukan aktivitas, sedangkan sistem gerak itu menghasilkan gerakan. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi struktur rangka, tulang, fungsi, jenis dan klasifikasi pada tubuh manusia serta tubuh. Nah, apa sih itu manfaatnya? Nah, manfaatnya kita dapat memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi secara keseluruhan. Kita juga akan mengetahui bagaimana tulang-tulang tersebut membentuk rangka dan bagaimana sendi menghubungkan tulang-tulang tersebut dan menghasilkan gerakan. Nah, untuk penilaiannya yaitu ada penilaian sikap, keterampilan dan kepandaian. Nah, sini masuk materi ya. Oke, sebelum masuk ke materi di sini Ibu punya skrip. Jadi skripnya kalau setelah tepuk tangan 2 kali kalian bisa? Bisa? Iya, bisa ya. Terserah bebas. Ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Lanjut. Terus? Kesana ya, kesana. Terus? Ya, terus? Iya. Gak bisa gerak tanpa otot. Oke, benar kan. Jadi rangka itu tidak akan bisa gerak kalau tanpa otot. Jadi disebut alat gerakan. Nah, jenis rangka berdasarkan letaknya itu dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Kalau itu di dalam. Namanya itu seperti apa? Seperti alat kesehatan dan manusia ada di dalam. Kalau eksoskeleton ada di luar, contohnya itu seperti saga atau apa namanya belalang ada di luar, dan moluska dan kemudian apa fungsi tulang? Untuk memperkuat tubuh. Ya, apalagi memberi bentuk. penopang dan kemudian dengan semuanya. Ya. Banyak ya, ada juga ada. Ya. Oke, selanjutnya itu ada susunan rangka. Jadi susunan rangka itu terdiri dari 206 tulang yang juga dibagi menjadi 2, ada rangka aksial dan rangka. Rangka aksial adalah rangka seluruh tubuh yang terdiri dari 80 tulang. Itu meliputi apa saja, Bu?
jadi meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, dada, dan juga usus. Sedangkan rangka kaki yang dibelah yaitu rangka alat berat terdiri dari 126 tulang yang meliputi tulang bahu, tulang lengan, tulang tangan, tulang telapak tangan, panggul. Rangka itu terbagi menjadi 3 bagian, ada bagian tengkorak, bagian dada, dan bagian alat berat. Kemudian susunan tulang yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, itu ada tulang lutut, terus tulang apa? Baca? Kemudian ini sampai sini 12 ruas tulang punggung. Kemudian 5 ruas tulang belakang. Kemudian 5 ruas tulang belakang. Kemudian 4 ruas tulang ekor. Kalau tulang dada itu ada tulang badan, kemudian tulang belakang badan, kemudian tulang lutut. Kalau tulang rusuk ada tulang sejati, usus paru. Yang ketiga itu ada susunan tulang anggota gerak. Fungsi untuk menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Ini ada 2, ada entitas atas dan bawah. Yang atas itu terdiri dari tulang lengan atas, kemudian tulang kulit, tulang mata, tulang sebelah tangan, tulang telapak tangan, dan tulang belakang. Kalau yang bawah itu tulang paha, kemudian tulang kaki lutut, tulang betis, tulang betis, tulang kaki, itu tulang anggota. Kemudian jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada 4: tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak berat-berat. Perhatikan ya, tulang pipa. Nah, ini seperti pipa kan ya? Ya. Nah, itu di bagian atas kan kalian pernah makan ayam? Ya. Di atasnya kan ada tulang rawan. Ya. Nah, itu tulang epifisis. Kemudian di antara epifisis dan diafisis ada tulang metafisis. Kemudian di tengah-tengah yang mengandung lemak itu diafisis. Itu contohnya tulang pipa di mana saja? Di tulang lengan atas, tulang kepala jari. Kalau tulang belakang itu di tulang pipi, kemudian tulang rahang atas itu juga tengkorak ya. Itu dibagi menjadi 2, ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu tersusun dari apa saja? Coba bacakan. Ya, terus ya, nah, tulang rawan itu bersifat kuat dan lentur. Susunan strukturnya itu ada laguna, matriks, kondrosit, dan zat-zat isogenik. Kalau tulang keras itu yaitu merupakan jaringan lemak yang mengandung mineral. Disusun oleh sel tulang serosit yang terletak di dalam laguna. Paham? Paham. Oke, kemudian jenis-jenis tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu ada 3: tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, kemudian tulang rawan fibrosa. Nah, kalau tulang rawan elastis itu mengandung serabut elastis dan kolagen. Kemudian terdapat pada daun, kemudian epiglottis dan granulus. Ya, kalau tulang rawan hialin itu mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan. Terdapat pada kulit tulang rusuk dan permukaan tulang pesisir. Kalau tulang rawan fibrosa itu mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar dan terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Kalau tulang keras itu jenisnya ada 2, ada tulang kompak dan tulang sport. Nah, kalau tulang kompak terdapat sistem harpas, mengandung zat kapur, fosfat, dan serabut kolagen. Contohnya itu ada di bagian diafisis, satu tulang. Kemudian tulang sport tidak terdapat sistem harpas. Kemudian diafisis tulang bagian atas ya. Yang seperti itu tulang rawan. Kemudian tulang keras. Fobia ya. Itu tulang harpas. Saluran pusat itu berisi pembuluh darah dan sel saraf. Ya, bisa dipahami ya. Nanti ibu kirim di grup ya. Nah, di sini ada osifikasi. Apa itu osifikasi? Proses pembentukan tulang pada tubuh. Ya. Nah, osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang tubuh pada embrio, di pada embrio dalam kandungan. Tulang kalian itu akan jadi ukuran besar kan? Karena pertumbuhan kalian. Nah, di situ apabila masih tulang berongga itu disebut cakra atau tulang skor atau tulang rawan. Jadi bagian atas itu akan membentuk tulang rawan.
rawan. Kemudian yang keras ini yaitu tulang kompak. Kalian pernah kan menggigit ayam? Pernah nggak sih menggigit tengah-tengahnya paha ayam masih keras kan? Nah, itu tulang kompak, jadi keras. Jadi pas waktu selama pertumbuhan akan menjadi keras lama-lama. Persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan itu ada dua, ada simitosis dan fibrinosis. Nah, persendian dari lanjutan yang menyebabkan pertumbuhan hidung tulang, kemudian apa membacakan? Yang ketiga, Tul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. kemudian yang keempat itu ada apa? Rawan. Ya, tulang rawan dari mengandung kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Nah, ini yang kalian sebutkan tadi ya. Jenis-jenisnya ada sendi geser, ada sendi luntur, putar, peluru. Seperti yang udah ibu kemarin sampaikan ya, ada proyek ya. Ya. Sekarang coba kalian duduk sesuai kelompoknya. Udah ada di grup kan, udah ada di video, coba lihat. Oh iya ya, iya. Udah kalau kelompoknya semua kan? Iya. Dari sini ada KBD. Bentar. Videonya kemarin kan udah dilihat ya? Ya, jangan keluarin semua alat-alatnya. Bisa kelompoknya kan? Nah, kalian coba lihat gambarnya. Ya, ini kan jadinya berkelompok ya? Nah, tapi kalau bagian di sini nanti individu sesuai buku praktikumnya kalian ya. Kalian ambil bagian orang. Bagian atas. Jadi nama tulangnya ke atas, ditempel. Nama tulangnya nanti ditempel. Kemudian itu ada, jadi dikerjakan oleh sekarang. Gimana? Bisa. Gak apa-apa, yang penting itu jelas ya. Jadi kalau semuanya kan ada 6 kelompok ya. Keluarga manusia. Gimana KBD-nya udah nggak? Oke, kalau udah, kelompok mana tadi? Kelompok berapa? Sekarang presentasi. Jadi presentasinya itu cukup satu kelompok aja. Ayo yang mau maju, ayo. Mulai presentasinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Lesti. Jaka, ya. Yang pertama yaitu ruang makan atas. Perhatikan ya. Tulang ruas jari merupakan tulang pendek. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena teman-temannya bagian-bagiannya mana tulang kita, dan sejenisnya ya tadi ya. Oke, Ibu rasa pemaparan kita kali ini udah selesai yang disampaikan. Untuk pembelajaran minggu depan itu otot, mekanisme otot sama sifat otot. Nah, semoga pelajaran kita bermanfaat ya. Oke, seperti biasa sebelum mengakhiri ketemuan kelas pimpin ke Oke,